setidaknya udah berusaha, udah berdoa gitu kan. Dan ini hasil akhir ya. Kita membuktikan dengan apa kerja keras yang udah kita lakuin. Bulgaria tuh tawaran ada sih mas. Kemarin udah ada 6 negara yang menanyakan. Itu akan kita lihat kalau udah ada resmi pengajuannya dari segi usia. GS Charlton siap menghadapi musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan sejumlah perubahan besar, termasuk pergantian pelatih dan kehilangan pemain kunci. Setelah mundurnya pelatih Cha Sang-hyun, kursi kepelatihan kini diisi oleh Lee Yang Taek, yang mendapat dukungan signifikan dari pelatih baru, Abo Kios. Abo sebelumnya berhasil membawa tim pria OK Safingsban ke playoff, dan kini siap menghadapi tantangan baru di tim voli putri. Abo Kios, dengan pengalaman luasnya di dunia voli putri Jepang, dikenal atas pendekatannya yang detail dalam pelatihan dan fokus pada pengembangan pemain muda. Pada sesi media day bulan lalu yang dikutip dari Naver Sport pada Minggu, 1 September 2024, Abo mengungkapkan optimismenya terhadap masa depan GS Charlton. Susunan pemain kami kini berbeda, tetapi saya melihat potensi besar dalam tim ini. Fokus saya adalah memahami karakter setiap pemain dan memastikan setiap sesi latihan meningkatkan keterampilan individu mereka, ujar Abo. Pelatih kepala Lee Yang Taek turut menyampaikan kepuasannya atas kehadiran Abo Kios. Latihan kami kini lebih mendetail dan terstruktur. Kami, staf pelatih, juga banyak belajar dari pengalamannya. Meski intensitas latihan meningkat, hal ini sangat membantu perkembangan pemain, kata Lee. Bergabungnya Abo di Liga Voli Korea adalah langkah besar dalam karirnya. Setelah sukses di tim pria, ia kini mencari tantangan baru di tim voli putri. Ini adalah tantangan baru bagi saya. Meskipun kategori berubah, semangat untuk berprestasi tetap sama, jelas Abo. Abo juga menyoroti perbedaan antara voli Jepang dan voli dunia, terutama dalam hal akurasi, yang menurutnya menjadi kunci kesuksesan. Kita harus menetapkan standar dunia sebagai acuan. Di Jepang, kami terus meningkatkan akurasi hingga maksimal. Dan saya yakin pemain Korea dapat mencapai level tersebut dengan pelatihan yang tepat, ungkapnya. Meski banyak pihak meragukan performa GS Charlton musim ini, Abo memilih untuk fokus pada proses pengembangan tim. Saya tidak bisa menjanjikan hasil instan, tetapi saya melihat potensi besar dalam perkembangan para pemain. Kesuksesan memerlukan mental yang kuat dan pengendalian diri yang baik, dan saya ingin membantu pemain kami mencapai itu, pungkasnya. Dengan kehadiran Abo Kios, GS Charlton diharapkan mampu menghadapi tantangan musim ini dan meraih hasil memuaskan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sementara itu, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri dijadwalkan akan berhadapan dengan GS Charlton dalam laga pembuka Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada 20 Oktober 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menjadi tantangan pertama bagi Abo Kios dan Lee Yang Taek dalam memimpin GS Charlton. Sementara itu, Yola Yuliana, pevoli cantik asal Indonesia, baru-baru ini mengunggah foto yang menampilkan karakter Joker di akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut muncul tak lama setelah kabar tentang dirinya yang resmi bergabung dengan klub voli Jepang, Tokyo Sunbeams. Untuk diketahui, Yola Yuliana akhirnya mengikuti jejak Megawati Hangestri yang bermain di luar negeri. Jika Megawati bermain di Red Sparks, Liga Voli Korea, Yola dikontrak hingga Mei 2025 oleh Tokyo Sunbeams yang bermain di kasta kedua Liga Voli Jepang. Beberapa orang ingin melihatmu gagal, kecewakan mereka, tulis Yola di keterangan fotonya. Postingan Yola Yuliana mendapat banyak respons beragam dari warganet. Banyak yang antusias dengan debut ibu satu anak tersebut di Jepang. Yola dijadwalkan akan debut bersama Tokyo Sunbeams pada 26 Oktober 2024 melawan Shinshu Brilliant Aris. Tokyo Sunbeams telah resmi mengontrak Yola Yuliana sebagai bagian dari persiapan mereka menghadapi musim Japan V-League Division 2 yang akan dimulai pada 19 Oktober 2024. Meski bermain di Divisi 2, kualitas kompetisi ini disebut-sebut lebih baik dari Proliga. Tentu hal ini menjanjikan tantangan baru bagi Yola untuk menunjukkan kemampuannya di level yang lebih tinggi. Mantan kapten tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Lee Soyang, langsung mendapatkan kepercayaan dari pelatih di tim barunya.
Lee bersama Hwaseong IBK Altos sedang melakukan latih tanding di Nagoya, Jepang untuk mempersiapkan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Atlet berusia 29 tahun itu ingin membuka lembaran baru dengan tim barunya, Hwaseong IBK Altos. Lee So-young mengakui banyak air mata jelang akhir musim lalu saat bersama Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Penyebabnya, Lee sama sekali tak mampu membantu Red Sparks pada babak playoff akibat cedera ligamen yang dialaminya dalam laga kontra GS Charter Soul Kicks. Padahal, lini serang Red Sparks sudah menemukan chemistry yang sangat baik antara Megawati, Lee So-young, dan Giovanna Milana. Ketika musim reguler berakhir musim lalu, saya menangis karena berbagai alasan, kata Lee yang saat ini berlatih di Nagoya, Jepang. Dan saya ingin tersenyum sebanyak mungkin di musim 2024 hingga 2025 saat saya memulai hidup baru dengan IBK. Saya akan tersenyum 2 kali dengan memenangkan gelar tim dan gelar individu, katanya. Sebelumnya, Lee sudah mencicipi gelar juara dan penghargaan individu pada musim 2020 hingga 2021 saat masih menjadi anggota GS Charters. Lee dinobatkan sebagai Most Valuable Player, MVP, pada laga final, MVP putaran kelima musim reguler, dan Best 7 Outside Hitter. Saya memilih IBK karena saya ingin menantang gelar juara sekali lagi. Saya akan menargetkan tinggi dan menantang diri saya sendiri, kata Lee. Saya juga ingin memenangkan gelar individu di musim baru ini. Saya ingin berdiri di acara penghargaan di akhir musim, dan saya ingin memenangkan gelar pemain paling berharga, MVP, ujarnya. Setelah kekecewaan pada akhir musim lalu bersama Red Sparks, Lee mempersiapkan diri untuk musim ini dengan penuh semangat. Dia bahkan berlatih di malam hari dan dalam sparring melawan Toyota Auto Body QNCs dengan mencetak 11 poin, dan Jegia menonjol karena pertahanannya yang ulet. Saya masih dalam tahap di mana saya belum mencapai kecepatan maksimal, kata Lee. Tetapi saya akan melakukan yang terbaik selama saya bisa, dan saya akan mempersiapkan diri dengan baik dan memasuki musim dengan kondisi yang sempurna, ujarnya. Lee tampaknya juga akan menjadi kartu as IBK Altos pada musim mendatang usai mendapatkan kepercayaan dari pelatih, Kim Ho-chol. Dia, pelatih, mengatakan kepada saya bahwa dia ingin saya menjadi jembatan antara pemain yang lebih muda dan pemain yang lebih tua, kata Lee. Saya tahu bahwa peran di tengah itu penting. Saya berusaha melakukan yang terbaik, ujarnya sambil tersenyum. Sementara itu, Megawati Hangestri diprediksi bakal kembali meledak di Liga Voli Putri Korea musim ini. Bukan sosok sembarangan yang melontarkan prediksi itu. Dia adalah Kim Yeon-keung, andalan Pink Speeders yang dijuluki Ratu Voli Korea. Pemain berusia 36 tahun itu terang-terangan bakal mewaspadai Mega bersama Red Sparks musim ini. Dia juga menyebut perekrutan Vanja Bukilic akan menjadikan Red Sparks semakin mengerikan. Red Sparks cepat dalam memilih pemain asing, masih ada Megawati di sana, kata Kim Yeon-keung. Saya pikir dia, Mega, akan tetap melakukan yang terbaik, imbuhnya. Diketahui, Megawati Hangestri musim lalu bermain cemerlang bersama Red Sparks. Mega menjadi top scorer bagi timnya dan mampu membawa Red Sparks lolos playoff untuk kali pertama dalam 7 musim terakhir. Sayangnya, di semifinal mereka kalah agregat dari Pink Speeders. Meski begitu, Kim enggan berandai-andai siapa juara musim ini. Masih terlalu dini karena setiap tim berkembang pesat, ujarnya. Di sisi lain, media Korea Selatan soroti penampilan Megawati Hangestri yang gemilang di Proliga 2024. Atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, semakin mengukuhkan dirinya sebagai calon bintang masa depan setelah mencatat prestasi gemilang di Proliga 2024. Penampilan terbaik Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Pro Indonesia adalah finish sebagai runner-up di tahun 2019 dan 2023 saat ia memperkuat Jakarta Pertamina, tulis MK Sports. Media tersebut juga menyoroti pencapaian Megawati pada musim 2022, di mana ia memenangkan gelar Best Server saat memperkuat Jakarta Pertamina Fastron. Ia juga memenangkan penghargaan MVP pada Proliga 2023. Sebuah kehormatan yang melampaui musim 2022 ketika ia memenangkan gelar Raja Servis, tulis MK Sports. Penghargaan MVP yang diraih Megawati di Proliga 2024 menjadi bukti atas kontribusi besar yang ia berikan dalam membawa Jakarta BIN meraih kemenangan.
MK Sports mengungkapkan kegembiraan Megawati setelah menerima penghargaan MVP dan hadiah uang sebesar 25 juta rupiah, sekitar 2,14 juta won. Megawati Hangestri Pertiwi gembira setelah menerima penghargaan MVP Proliga Putri 2024 dan hadiah uang sebesar 25 juta rupiah, sekitar 2,14 juta won, tambah laman tersebut.